Bitcoin pertama kali diluncurkan pada tahun 2009. Setelah 1 tahun, nilainya naik 100%. Setelah itu, nilai Bitcoin berfluktuasi secara signifikan, di mana pada tahun 2011, satu Bitcoin mencapai nilai 1 US dollar, dan per 26 Februari 2021 yang lalu, Bitcoin nilainya sudah mencapai setara dengan 662 juta rupiah, return yang sangat bombastis selama 10 tahun ke belakang. Bitcoin adalah salah satu mata uang digital atau cryptocurrency. Saat ini sudah banyak mata uang digital lainnya yang diperdagangkan. Nah, sebelum teman-teman berinvestasi di mata uang digital yang semakin populer ini, ada 5 hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama, tentu saja pengetahuan yang cukup sebelum berinvestasi, agar tidak bergantung dan terjebak rekomendasi orang lain. Cryptocurrency adalah mata uang digital. Perbedaannya dengan mata uang konvensional adalah jika mata uang konvensional kita perlu bank sebagai perantara dan pihak yang memvalidasi serta mencatat transaksi, sedangkan dengan cryptocurrency bisa langsung ditransaksikan tanpa perantara. Transaksi dicatat dan divalidasi secara desentralisasi dalam suatu teknologi yang bernama blockchain. Selayaknya uang konvensional, untuk memiliki uang digital ini kita bisa menjual barang atau jasa, lalu meminta pembayaran dalam bentuk uang digital. Selain itu, kita bisa juga membeli atau menukarkan uang konvensional dengan uang digital. Sebagai contoh, untuk memiliki 1 Bitcoin saat ini kita harus menukarkannya dengan lebih dari 600 juta rupiah. Selain 2 cara tadi, kita juga bisa memperoleh mata uang digital ini dengan proses mining atau menambang. Mining ini kalau dijelaskan secara singkatnya adalah proses memverifikasi transaksi uang digital dalam jaringan blockchain dan menerima uang digital sebagai imbalannya. Yang kedua, kita perlu paham kenapa cryptocurrency ini bisa sangat populer. Karena seiring dengan proses digitalisasi yang masif di berbagai bidang, mata uang digital dianggap sebagai alat pembayaran masa depan yang transaksinya dipercaya lebih aman dibanding sistem pembayaran konvensional, sehingga saat ini banyak orang berlomba-lomba memiliki uang digital ini. Saat ini bahkan sudah banyak yang menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran, seperti pembelian produk dan jasa melalui website, pembelian tiket pesawat, dan pemesanan hotel. Bahkan, aset manajemen dan institusi di luar negeri sudah mulai memasukkan dana ke jenis aset baru ini. Secara teori, semakin banyak demand atau permintaan, maka harganya pun akan semakin tinggi. Saat ini ada lebih dari 6.700 mata uang digital yang diperdagangkan, dan jumlahnya masih akan terus meningkat dengan pesat. Namun secara nilai, Bitcoin masih mendominasi di mana dari total market cap, lebih dari 50%-nya adalah market cap Bitcoin. Untuk data lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di website coinmarketcap.com. Nah, dari sekian banyak ini, sebagai pemula, mungkin teman-teman bisa pelajari dulu 10 market cap terbesar. Selanjutnya pasti teman-teman bertanya, apakah cryptocurrency adalah investasi yang bagus? Bagaimana keamanannya, legalitasnya, dan lain sebagainya? Cryptocurrency atau mata uang digital ini memang nilainya bisa naik, terbukti dari data historisnya selama 1 dekade. Namun saat ini, sebagian besar pelaku pasar yang bermain adalah spekulator yang hanya melihat fluktuasi naik turun harganya saja, karena memang selayaknya mata uang konvensional, cryptocurrency tidak menghasilkan cash flow, sehingga keuntungannya hanya bisa diperoleh dengan menjual di harga yang lebih tinggi dari harga beli, atau istilahnya trade for profit. Selain itu, yang perlu dipertimbangkan jika ingin menjadikan instrumen ini untuk berinvestasi adalah jika memang di masa depan uang digital dipergunakan untuk transaksi jual beli secara masif, selayaknya mata uang konvensional, maka suatu saat nilainya akan mencapai stabilitas di harga tertentu. Untuk legalitasnya sendiri, di akhir tahun 2020 yang lalu, pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan perdagangan 229 mata uang digital atau cryptocurrency di bursa berjangka, sehingga sudah ada kepastian hukumnya. Terakhir, apapun instrumen investasinya, pastikan selalu menerapkan manajemen risiko. Melakukan trading cryptocurrency adalah tindakan yang cukup berisiko. Tetap lakukan diversifikasi yang memadai, gunakan uang dingin, dan jangan sekali-sekali berhutang untuk trading atau investasi di cryptocurrency ini.